Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kali ini kita akan membahas ya sedikit ya tentang materi Sugihan Bali ya. Jadi sekarang ini kita sedang merayakan salah satu hari raya umat Hindu, yaitu mengenai hari raya Sugihan Bali. Ya, apa makna dan arti daripada Sugihan Bali itu? Mari kita berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Mangku Teguh Eko Putra Roreng. Ya, mari kita sapa beliau. Swastiastu Pak Mangku. Swastiastu Pak. Ya, napi kabarnya Pak Mangku. Becik niki rahajeng Sugihan Bali nggih. Ya, Pak Mangku, tadi habis ya Pak ya, untuk ngantar bentuk Sugihan Bali ya Pak ya, Pak Mangku nggih. Nah, Pak Mangku, banyak yang bertanya ini meskipun Sugihan Bali ini sudah lama, tetapi masih banyak juga yang belum paham dan mengerti makna dan maksud daripada Hari Sugihan Bali itu ya Pak Mangku ya. Ya, mohon penjelasannya Pak Mangku. Silakan Pak Mangku. Oke, Pak Wayan. Jadi ini Ampura tiang baru ini nguput sembahyang di Pura Adi Saka Dharma hari ini Sugihan Bali. Jadi kita mengucapkan rahayu, semoga kita bisa melaksanakan untuk pembersihan dan penyucian mikro alit atau buana alit diri kita. Jadi gini, Sugihan itu ada dua ya. Yang pertama Sugihan Jawa, yaitu kalau kita dasarnya apa? Itu adalah kitab lontar dari Sundarigama ya. Jadi yang lontar-lontar dari Majapahit itu dulu sebagian kan hancur, dirusak, memang sebagian diselamatkan. Jadi salah satunya yaitu mengenai tata cara perayaan Galungan. Sebetulnya ini rangkaian dari Hari Raya Galungan. Jadi mulai dari ini Sugihan Jawa, Sugihan Bali, nanti sampai Galungan dan Kuningan. Nah, di kali ini kita bahas itu Sugihan Jawa. Jadi Sugihan Jawa itu jatuhnya di hari Kemis Wage. Kemis Wage bukunya Sungsang. Jadi kemarin ya. Itu artinya penyucian Buana Ageng. Buana Ageng Buana Ageng itu makro kosmos. Jadi namanya kita orang Hindu itu kan kita mendoakan semuanya, nggak hanya manusia aja yang doakan. Semua makhluk dan semua semesta. Jadi universal, kita mau dia sukunya apa, agamanya apa, jenisnya apa, kita tetap semua didoakan ya. Semua doakan yang baik-baik. Ya masalah hasilnya itu haknya Tuhan. Mau dikabulkan enggak, yang penting kita berusaha. Nah, terus di Sugihan Jawa ini biasanya aplikasinya apa? Biasanya membersihkan rumah-rumah, pura-pura, atau merajan, pelinggih yang mau digunakan untuk upacara Galungan nanti dibersihkan ya dulu. Secara maknanya ya. Lah habis itu Sugihan Jawa itu untuk membersihkan Buana Agung atau Buana besar, jagat besar ya. Berikutnya adalah Buana Alit. Buana Alit itu hari ini, yaitu Sugihan Bali. Oh, Sugihan Bali. Jadi Sugihan Bali itu kita lebih fokus setelah kemarin itu kita membersihkan semua Buana Agung, jagat semesta. Kita harus membersihkan diri kita sendiri. Jadi semua itu kita harus bersihin dari diri kita sendiri. Dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Betul. Jadi kalau kita aja nggak bersih, kita aja nggak damai, bagaimana kita membersihkan yang lebih besar lagi skopnya kan. Jadi memayu hayuning buono itu kemarin ya, sekarang memayu hayuning diri atau memayu hayuning rogo dan atmo. Jadi artinya kita juga harus membahagiakan, membersihkan raga kita, diri kita, sukma kita, jiwa kita, batin kita dari semua kekotoran dan sifat satripu yang ada di dalam tubuh kita. Praktek itu. Pelaksanaannya secara ritual itu bagaimana tuh Pak? Nah, itu tadi kan teorinya untuk di Sugihan Bali ini kita membersihkan buana alit kita atau diri kita. Nah, prakteknya adalah biasanya kalau di Bali ya itu ada melukat.
Ya, seperti di Tirta Empul atau di Tukat-Tukat atau di Yeh atau di Pancuran atau di tempat-tempat suci ya, yang biasanya tiap desa berbeda, jadi sesuai dengan desa kalapatranya masing-masing. Ya biasanya melukat, pembersihan, terus kita sembahyang, ya biasalah seperti sembahyang. Jadi seperti dengan menggunakan ini kelapa gading, biasanya ya Bantennya kelapa gading. Terus habis itu ya biasalah persembahangannya ada biakala, durmanggala, paras citra, itu semua kan, semua pembersihan itu nanti para pinandita yang akan menggaitnya. Jadi apa pelaksanaan Sugihan Bali ini memang cocok untuk melukat ya, melukat maupun kita katakanlah berpuasa, itu boleh nggak tuh? Ya boleh aja, intinya di Sugihan Bali ini kan jatuhnya di hari Jumat Kliwon, Buku Sungsang ya. Itu memang difokuskan untuk membersihkan diri. Nah, secara skala kan kita harus mandi atau tadi melukat di tempat-tempat patirtan, tempat-tempat suci dan sebagainya. Jadi esensinya ya membersihkan kekotoran batin, kekotoran satripu dalam diri kita. Nah, Pak Mangku, ini kan ada juga yang kontroversi ya, jadi ada beranggapan bahwa Sugihan Bali itu hanya untuk orang Bali, sedangkan Sugihan Jawa itu hanya untuk keturunan Majapahit. Nah, itu bagaimana sudut pandangnya, Pak Mangku? Ya, sebetulnya di era zaman demokrasi itu sah-sah aja. Orang mau berpendapat ya silahkan ya. Intinya kan punya sudut pandang masing-masing dan punya alasan masing-masing. Ya, kalau tadi kan esensinya maknanya udah kita jelasin seperti tadi. Jadi seperti hari ini juga misalkan kita orang Jawa juga ikut Sugihan Bali kan, kita pemangkunya orang Jawa, umatnya juga orang Bali juga nggak masalah sebetulnya. Demikian juga kemarin orang Bali ikut Sugihan Jawa juga nggak masalah ya secara esensinya. Tapi mungkin dari sejarahnya mungkin seperti itu ya, dari mungkin zaman dulu Sugihan Jawa sendiri, Jawa itu kan di luar Bali memang. Jadi memang dulunya mungkin ya hanya orang-orang keturunan Majapahit yang masih mempertahankan Hindu. Nah, tapi prakteknya kayak di Jawa ya, kita itu jangankan orang-orang keturunan Majapahit yang masih Hindu itu mau melaksanakan persembahyangan, kehidupan kita itu kan udah banyak ibaratnya penjajahan gitu loh ya. Kadang-kadang gini, kita berbicara tentang kemerdekaan, penjajahan, ternyata di Indonesia pun masih ada penjajahan agama dan penjajahan budaya. Ya, seperti tadi dibilangin bahwa memang keturunan Majapahit masih melaksanakan untuk Sugihan Jawa itu, Pak. Jadi gini ya Pak Wayan ya. Jadi kalau menurut Lontar Sundarigama tadi ada yang berpendapat seperti itu, bahwa keturunan Majapahit lah yang melaksanakan Sugihan Jawa. Tapi kita lihat di lapangan ya. Orang Jawa yang masih Aceh Jawa atau keturunan Majapahit yang masih mempertahankan tradisi Sanandana Dharma itu ya boleh dibilang hidupnya itu masih terjajah. Ya, kita itu mulai dari lahir ya, mencari pekerjaan, ya membuat akte lahir, akte pernikahan, terus habis itu membuat KTP ya dengan mencantumkan nama agama kita itu susah. Kita itu berbicara penjajahan-penjajahan. Di Indonesia pun masih banyak penjajahan. Kita orang-orang Majapahit itu terjajah loh ya. Orang Sunda Wiwitan, orang apa namanya Kejawen. Kita sebetulnya agamanya kan Hinduism, tapi banyak yang ditulis agamanya KTP-nya lain. Itu kan sebetulnya penjajahan. Makanya saudara-saudara kita penghayat kepercayaan itu mengusulkan ke pemerintah. Sebetulnya agama itu jangan ditulis di KTP, itu hak kita dengan Tuhan. Di negara-negara maju itu tidak ada agama ditulis di KTP. Makanya kalau di Indonesia ditulis, itu mungkin secara secara identitas mungkin merasa mayoritas, tapi sebetulnya secara aktual itu ya kitalah yang mayoritas. Kalau nggak percaya, coba lihat di daerah-daerah kita di Jakarta, Jawa Barat, nggak ada yang agamanya ditulis agama Hindu Majapahit.
Tapi begitu hari-hari besar apa masih ada orang masang sajen, masang Banten ya. Itu kan sebetulnya mereka masih melaksanakan tradisi seperti itu. Nah, demikian juga kita di Sugian Jawa ini, kalau musim di Tengger, kayak di Malang, masih ada, di daerah kantong-kantong masih banyak. Masih gitu banyak, ya. Ya. Bahkan orang yang KTP-nya tidak ditulis agama Hindu itu masih banyak yang melakukan ritual seperti itu, gitu loh ya. Makanya kalau orang Jawa intinya tidak mempermasalahkan ya, ini sugihan untuk orang Jawa, untuk orang Bali, intinya semua yang masih mempunyai serada atau keyakinan dan memegang teguh ajaran Sanatana Dharma atau Hinduism, ya kita boleh-boleh aja lah mau melakukan pembersihan Buwono Agung silahkan, Buwono Alit silahkan. Jadi kita itu jangan mabuk agama, jangan merasa Tuhan itu hanya punyaku. Perayaan odalan hanya untuk golongan ini, untuk suku ini, sebetulnya itu kita itu sudah melanggar dari hak prerogatif Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang universal. Jadi kita itu kalau beragama jangan merasa akulah yang paling beragama, akulah yang berhak melaksanakan sugihan Jawa, akulah yang berhak melakukan sugihan Bali. Kita sekarang harus keluar dari pemikiran yang sempit seperti itu. Kalau enggak, umat kita ya akan pada nyebrang. Kalau mau umat kita tetap eksis dan survival, ya kita harus berpikir yang universal dan kita harus memahami tentang teori-teori masalah Brahma Widya. Ya itulah, semua boleh melaksanakan, mau Jawa mau Bali. Di saat sugihan Jawa, ayo kita membersihkan buana alit semesta, buana besar semesta. Di saat kita sugihan Bali ini, kita introspeksi diri, membersihkan diri. Jadi kita itu sebelum menghakimi orang, sebelum menghina orang, sebelum memfitnah orang, lebih baik kita introspeksi diri, memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Itulah esensi dari sugihan Bali. Toh juga makna dan artinya sama ya, sama dan tujuannya. Iya. Oke, ya yang rasa cukup dulu ya Pak Mangku, udah banyak pengetahuan tentang sugihan Jawa dan sugihan Bali ya. Nah, semoga kita tercerahkan ya. Seperti biasa ya, kita Paramasanti ya. Om Santi Santi Santi. Om